Mas Adit ini adalah seorang pekerja, saya nyebutnya BPU. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan nyebutnya BPU, bukan penerima upah. Sebagai seorang, nyebutnya apa sih? Pekerja lepas. Iya, pekerja lepas, tapi yang bersihin AC gimana? Ada sebutan khusus nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Servis AC. Servis AC. Oke, Servis servis AC. AC. Kata yang paling pas adalah servis AC. Dari 2000 berapa tadi? Sorry. 2017. Pernah ada insiden mungkin kalau servis AC itu kan kalau di tempat saya itu paling sering adalah manjat naik tangga, Bu. Benar. Jatuh dan segala macam. Pernah ada pengalaman itu? Pernah, Mas. Kapan? Itu teman yang ngalamin. Oh, bukan Mas Adit. Bukan. Oke. Kalau saya paling kesengat listrik. Paling ya? Paling. Paling. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Sostalk, podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Bersama saya Muhammad Sangaji dengan edisi yang spesial. Mau bilang kali ini spesial, tapi sepertinya edisi yang lain juga ikutan spesial. Jadi sepertinya setiap episode dari Jam Sostalk ini semuanya spesial. Dan hari ini yang spesialnya adalah karena kita kehadiran Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Rosvita Nila Kurnia. Ibu Oci, selamat datang di Jam Sostalk kembali. Ya. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga punya tamu spesial, salah seorang teman kita yang merupakan pekerja, karena kalau hadir di Jam Sostalk ini kita pasti akan ngobrolin tentang kehidupan pekerja Indonesia. Namanya Mas Adit. Mas Adit ini adalah seorang pekerja, saya nyebutnya BPU. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan nyebutnya BPU, bukan penerima upah. Sebagai seorang, nyebutnya apa sih? Pekerja lepas. Iya, pekerja lepas, tapi yang bersihin AC gimana? Ada sebutan khusus nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Servis AC. Servis AC. AC. Oke, Servis servis AC. AC. Kata yang paling pas adalah servis AC. Sebelum kita ngobrol tentang keseharian seorang Mas Adit, saya mau nanya terlebih dahulu sama Bu Oci. Ada satu statement dari sisi seorang Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, setuju atau tidak setuju? Sebagai seorang perempuan memimpin perusahaan yang besar, katanya perempuan itu bisa semuanya, tapi nggak bisa baca maps. Setuju atau tidak? Enggak setuju. Kenapa? Ibu bisa Saya baca? bisa. Benar, nggak pernah nyasar? Enggak. Serius? Kasih tahu bahkan nama kalau driver. Oh iya. Tadi saya sampai browsing. Apa benar perempuan? Tapi itu banyak nggak yang bisa? gitu. Tapi banyak banget, Bu. Kayaknya bisa semua, bisa mengingat semua urusan rumah tangga, bisa mengingat semua kesalahan orang lain di masa lalu. Itu Bisa- pasti. Oh, itu pasti. Bisa tahu segala macam hal di dunia ini dari dulu sampai sekarang kecuali baca map sama di mana ikat rambutnya berada. Itu benar. Benar ya? Itu benar ya? Jadi perempuan itu bisa semuanya kecuali ikat rambutnya posisi di mana nggak tahu. Ya. Oke. Itu adalah fakta. Kita punya fakta juga tentang dunia pekerja. Ini kita langsung banting setir ke dunia pekerja yang mungkin sebagiannya juga ada perempuan yang bekerja sebagai seorang freelancer, kerjanya di bidang bukan penerima upah juga, yang katanya kalau dari data BPS Pekerja Indonesia per Februari 2024 itu mencapai 142 juta pekerja, meningkat 3,55 juta dari Februari 2023. Dan kalau boleh dibilang angkanya itu kurang lebih sekitar 59,17 atau setara dengan 84 juta jiwa yang bekerja sebagai bukan penerima upah atau BPO. Itu angka yang gak bercanda. Ya. Itu gedenya minta ampun. Dan sebagian besar ini antara memilih menjadi seorang pekerja bukan penerima upah, freelancer, self-employed, atau mungkin sebutannya bebas, pekerja mandiri juga bisa. Atau juga mungkin bisa jadi karena ada banyak faktor, mulai dari digitalisasi, tekanan ekonomi, terus juga mungkin banyaknya yang namanya PHK, sampai juga ada yang namanya perubahan regulasi ketenagakerjaan. Tapi Dimas, ternyata dari sekian banyak pekerja BPU, masih ada banyak banget orang-orang yang tidak sadar sama pentingnya perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan hari tua. Mas Adit sudah terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Iya, sudah, Mas. Sejak kapan?
Dari 2022. 2022. Alhamdulillah aman Udah Mas lama ya. ya. Alhamdulillah. Tapi boleh tahu nggak sih Mas Adit ini bekerja sendiri atau di bawah perusahaan? Sendiri mas. Sendiri. Sendiri. Nggak pernah berdua, bertiga, berempat, berlima? Enggak, paling maksimal berdua. Berdua. Iya. Bareng. Bareng. Dari sekian lama bekerja, pertama kali bekerja sebagai seorang servis AC itu kapan? 2017. 2017. Iya. Sekarang udah cukup lama ya Lumayan pengalamannya ya. mas ya. Boleh saya ada pertanyaan sedikit bukan rahasia juga sih, mungkin rahasia buat Mas Adit tapi boleh kita bongkar ya. Boleh tahu penghasilan sebulannya berapa? Enggak menetap mas. Paling kecil, paling gede berapa? Paling kecil bisa 4. Juta. Iya, Itu paling kecil. paling kecil Lumayan ya Mas ya. Iya. Wow, oke. Paling gede berapa? bisa 6 sampai 7. 6 sampai Iya, 7. kalau lagi rame mas. Sudah berkeluarga boleh tahu? Sudah. Oke, cukup untuk sekeluarga sebulan biaya rumah, bayar token listrik, bayar air, belanja skincare mungkin, terus juga bensin motor, mobil kalau misalnya punya, cukup. Sebenarnya masih kurang mas. Oke. Terus ada aktivitas lain nggak selain itu Mas? Nggak ada lagi mas, hanya servis AC aja. Dari 2000 berapa tadi sorry? 2017. Pernah ada insiden mungkin kalau servis AC itu kan kalau di tempat saya itu paling Iya. sering adalah manjat naik Iya, tangga Bu. benar. Jatuh dan segala macam. Pernah ada pengalaman itu? Pernah mas. Kapan? Itu temen yang ngalamin. Oh bukan Mas Hadid. Bukan, nih. kalau Oke. saya paling kesengat listrik. Paling ya. Paling. Paling, Ya. oke. Paling adalah kesengat listrik. Ya. Oke, kita bicara temennya dulu. Ya. Gimana ceritanya temennya itu bisa jatuh dari tangga? Jadi awalnya itu kita masang di lantai 3. Oke. Masang outdoornya itu di dekat tiang listrik mas. Oke. Kondisi lagi gerimis. Oh wow, sangat kombinasi yang sangat pas Iya. ya. Oke. Itu ada aliran listriknya. Heeh. Terus lagi masang outdoor, Heeh. tersengat mas, jatuh. Masnya. Bukan teman. Temannya Ya. itu. Jadi ini benar sudah jatuh tertimpa tangga. Itu terjadi enggak? Enggak. Enggak. Oke, cuma kesengat listrik Iya. jatuh. Benar. Oke, dua rumah sakit enggak? Di bawah mas. Temennya udah terlindungi waktu itu. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Belum mas, belum. Belum. Terus yang biayain siapa? Itu dari bosnya. Bos yang nge-hire atau dia di bawah perusahaan waktu itu? Di bawah perusahaan itu. Oke, Ya. untungnya di bawah perusahaan, jadi perusahaannya yang bayarin. Iya, Jadi benar, perusahaan Mas. yang ngeluarin biaya yang tidak terduga waktu itu Iya, ya? benar mas. Oke, tapi kalau Mas Adit sendirian waktu tersengat listrik di situ juga atau ceritanya beda? Beda lagi itu mas. Itu kapan? Itu kejadiannya 2021 mas. Oke. Ya. Hujan juga, gerimis? Enggak. Jadi waktu itu saya masang AC di daerah Cengkareng. Oke. Kebetulan listriknya itu nggak pakai KWH, dilangsungin. Pas saya motong aliran listriknya itu, ternyata masih ada aliran listriknya. Jadi saya pegang. Wow. Salam ada Mas. Salah mas. Itu ya, Mas, ya? Itu hampir melayang sih. Iya. Pingsan? Pingsan. Rumah sakit? Enggak. Enggak. Berapa lama? 3 hari saya nggak bisa gerak tangan sebelah kanan. Oh. Karena soalnya udah pecah-pecah sih di sini keluar darah. Tangan keluar darah. Darahnya Lumayan terlalu gede soalnya. Kuatnya iya. gede. Benar. Serem ya? Serem mas. Dari itu akhirnya sadar bahwa kita perlu yang namanya Iya, jaminan benar. kecelakaan kerja dan sekarang udah terdaftar menjadi peserta Sudah. BPJS Ketenagakerjaan. Dari penghasilan yang tadi ceritain sama Mas Adit itu range-nya antara 4 sampai mungkin boleh dibilang sebut saja kalau paling tinggi sekitar 7 juta. Kalau hidup di Jakarta dengan lifestyle yang secukupnya mungkin boleh dibilang cukup, tapi kan Cukup. ada yang namanya kebutuhan tiba-tiba, ada yang namanya kita butuh biaya ABC dan segala macam sampai harus keluar budget ABC. Tabungan lupa. Iya. Udah mulai menabung? Belum mas. Belum bisa menabung. Dari penghasilan itu Iya. Mas Adit kayak belum lah. Pokoknya kalau nanti ada kebutuhan ya pakai yang ada aja. Hari ini, besok lihat nanti. Iya benar mas. Kalau misalnya udah tua udah persiapan belum Mas Adit? Belum ada mas. Nggak pernah kepikiran? Belum kalau untuk sekarang mas.
Apa gambaran Mas Adit kalau misalnya udah tua tuh mau ngapain? Belum Kalau udah nggak kerja deh mau ngapain? paling di kampung deh, menetap di kampung, Mas. Menetap di kampung. Iya. Terus ngapain di kampung? Berkebun Duduk? paling, Mas. Berkebun. Iya. Kan orang kalau udah tua tuh pengennya duduk santai, nggak ngapa-ngapain. Biar ada aktivitas, Mas. Oke. Iya. Tapi tetap berpenghasilan maksudnya. Iya, soalnya masih adalah Sampai tua mau kerja. enggak Nggak mau duduk-duduk gitu santai liburan kemana gitu, atau tetap duduk-duduk di rumah tapi ada duit yang dipakai buat makan dan segala macam. enggak sih, Mas. Belum kepikiran sampai sekarang. Oke. Kalau boleh saya bilang artinya Mas Adit kalau untuk kecelakaan kerja udah dong aman. Udah aman. Udah kepikiran, udah punya pengalaman sendiri. Ini karena belum tua, jadi belum kepikiran dong ya. Iya, Mas. Saya belum. coba ngobrol sama Bu Oci. Iya. Bu Oci, saya mau nanya untuk seorang Ibu Rosvita Nilai Kurnia. Sebelum kenal BPJS Ketenagakerjaan, Ibu pernah kepikiran kalau misalnya nanti udah nggak bekerja, Ibu mau ngapain? Iya. Ya, memang kadang-kadang rata-rata manusia, even nggak usah pekerja informal, Ya. tapi juga pekerja formal, kadang-kadang kita hanya berfokus pada saat ini. Ya. Artinya pada saat kita mampu, pada saat kita berpenghasilan, kita merasa cukup, kita lupa pada hari tua kita. Bahwa apakah itu menabung, menyiapkan simpanan buat hari tua, asuransi, ataupun mungkin jaminan hari tua. Nah, dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ditanya apakah kita mau ke depannya di hari tua, pasti kita juga pengen tetap beraktivitas, tapi tentu dengan yang minimal dan menikmati hari tua kita dong. Ya. Itu sih kalau saya. Jadi udah nggak pusing gue harus cari duit di mana segala macam, udah nggak pikir harus mau kerja sampai bener-bener sebut saja mungkin sampai jompo banget masih harus kerja, udah nggak ada pikiran kayak gitu karena udah ready. Ya, kita nggak bisa bilang gitu. Insya Allah Insya kita Allah. mempersiapkan untuk hari tua kita. Itu bisa kalau misalnya saya menyebutnya punya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, plus saya punya jaminan hari tua. Bisa saya mewujudkan momen itu? Insya Allah bisa. Oke. Gitu loh. Boleh tahu nggak sih Bu, mungkin bisa di reminding sebenarnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan hari tua ini sebenarnya apa sih? Ya, tadi yang saya singgung sedikit. Jadi buat Mas Adit ya, kadang-kadang kita itu suka fokus pada saat ini. Artinya ya hanya mikir bahwa penghasilan untuk saat ini tapi lupa untuk menyiapkan di masa tua. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah ada mendesain program melalui jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita ada program, ada JKK, JKM yang udah Mas Adit ikut. JKK itu melindungi untuk resiko kecelakaan kerja. Jadi kalau tadi misalnya tersengat listrik pada saat lagi bekerja atau jatuh, mudah-mudahan enggak ya, itu bisa diobati sampai sembuh di rumah sakit. Kemudian kalau kematian itu ahli warisnya terlindungi karena akan mendapatkan santunan dan bahkan beasiswa. Nah, satu lagi yang penting itu adalah hari tua. Hari tua itu ya itu yang saya katakan, kita hanya pikir saat ini tapi kita lupa kepada masa depan kita mau ngapain. Misalnya kayak tadi Mas Adit pengen buat hari tuanya balik ke kampung. Punya kebun. Pertanyaan saya, udah siapin modal belum? Iya benar juga. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti harus mulai melakukan ikut program salah satunya hari tua, jaminan hari tua. Kenapa ini penting? Karena kita bisa menyiapkan, mendaftarkan untuk perlindungan hari tua dengan nilai tertentu, dan itu nanti akan dikumpulkan dan bisa diambil pada saat kita pensiun. Atau kalau pekerja formal pensiun ya, kalau misalnya informal pada saat berhenti bekerja, atau misalnya ada resiko lainnya, misalkan kematian dan sebagainya, bisa diterima oleh ahli waris. Jadi selain perlindungan jaminan kematian, juga ada perlindungan dari sisi hak tabungan dari jaminan hari tua yang bisa diterima oleh ahli waris. Itu sih. Dari penghasilan Mas Adit 4 sampai dengan range 7 juta, secara iuran aman? Bisa? Harusnya bisa. Sekarang Mas Adit bayarnya berapa? Untuk JKK JKM per bulan?
per bulan 16.800. Nah, berarti berdasarkan deklarasi gajinya itu kan berdasarkan 16.800. Sementara JHT itu untuk pekerja mandiri 2% dari gaji yang didaftarkan. Dalam hal ini penghasilan yang didaftarkan karena mengacu kepada angka 1 juta, jadi harusnya cukup hanya 20.000. Gitu. Jadi bisa untuk menambah persiapan untuk bertahun-tahun. Sekarang usia berapa? 25. Nah, masih ada masa 30 tahun yang bisa disimpan untuk menabung secara pelan-pelan di dalam jaminan hari tua tersebut, sehingga cita-cita kembali ke kampung halaman minimal udah punya modal, atau mungkin bisa punya usaha yang mengelola servis AC, tapi Mas Adit tinggal nunggunya aja. Kalau tadi 16.800 otomatis 20.000 karena hitungannya upahnya 1 juta. 1 juta mendeklar. Dengan 4 juta sampai 7 juta artinya iurannya bisa bertambah dengan manfaat yang jauh lebih meningkat lagi artinya Bu. Ya, kalau misalkan dideklarnya itu untuk kematian dan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, itu kan sifatnya asuransi sosial. Jadi artinya manfaat akan tetap sama kepada semua peserta. Sementara kalau jaminan hari tua, kalau mendeklarnya dengan lebih besar, dia akan bisa membayarkan dengan nilai yang lebih besar lagi mendapatkannya. Jadi, kalau misalnya punya tabungan 20.000 selama beberapa tahun, itu akan terima 20.000 aja atau akan ada pengembangannya? Karena kan kalau dia 20.000 katakanlah setahun berarti 240.000. Ya. Kalau berarti masih ada masa kerja 25 tahun, kita nggak usah lihat tingkat pengembangan ya. Tingkat pengembangan JHT saat ini mungkin ada di angka kalau nggak salah sekitar 6%. Ya. Berarti ada pengembangan setiap tahunnya kurang lebih saat ini ada di angka 6%. Kita abaikan 6%-nya dulu. Kalau misalkan 250.000, tadi 20.000 kali 12 240.000, dan kemudian ada masa kerja 20 tahun, itu berarti akan ada 5 juta sekitar kan, 4,8 hanya pokoknya saja. Tapi bisa jadi dengan hasil pengembangan yang besarnya secara compounding terus berkembang, itu akan jauh lebih besar dari angka tersebut. Mungkin bisa saja menjadi angka sekitar 8 juta atau 10 juta. Itu sebagai basis gitu. Kalau kita mendeklar dengan angka yang 1 juta. Tapi kan di kemudian hari, who knows, pekerja mandiri bisa menaikkan lagi dasar yang sebagai untuk deklarasi nilai penghasilannya itu menjadi akan nilai yang ditabung dalam JHT-nya jadi lebih besar. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian ini manfaat pasti yang udah diterima. Pokoknya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan fasilitasnya akan sama. Ya. Pengobatan sampai sembuh. Ini mungkin obrolan yang sangat sering kita dengar di Jam Sos Talk, episode sebelum-sebelumnya juga udah ngasih tahu bahwa manfaat kecelakaan kerja, manfaat kematian, dan yang spesial ini sebenarnya kita bahas tentang jaminan hari tua yang ternyata itu tetap bisa kita tentukan besarannya berdasarkan gaji, yang nantinya juga akan bisa bikin kita tuh punya harapan yang jauh lebih baik lagi kalau misalnya kita sesuaikan dengan deklarasi 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 7 juta, otomatis persiapannya akan jauh lebih matang lagi kalau kita sesuaikan dengan pendapatan yang seharusnya. Ditambah dengan pengembangannya. Oke. Ngambilnya kapan, Bu? Ngambilnya kalau untuk hak peserta itu sesuai dengan peraturan saat ini kan sampai pada usia 56 tahun, karena itu dianggap sebagai usia pensiun. Tapi kondisi pensiun itu atau berhenti bekerja itu dalam kondisi dia berhenti bekerja. Kalau misalnya Mas Adit karena pekerja mandiri bisa anytime berarti kan kondisinya. Kemudian juga bisa pada saat meninggal dunia atau cacat tetap total. Jadi pada saat memang tidak produktif itu bisa diambil, dan itu juga bisa bermanfaat apakah buat dirinya atau buat keluarganya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar buat diri sendiri aja, tapi juga persiapan secara keseluruhan dalam satu rumah tuh ada siapa aja. Persiapannya bisa untuk hari tua bersama keluarga. Mas Adit, ini kan udah denger nih dari Bu Orci ada kesempatan untuk kita tuh punya masa depan yang lebih disiapkan lagi. Saya nggak berani bilang bahwa masa depan kita akan otomatis akan cerah seperti kata Bu Orci. Insya Allah yang penting kita persiapan dari sekarang. Harapannya jadi atau gambarannya jadi berubah nggak dari sebelum mendengarkan
statement atau penjelasan dari Bu Oci, setelah mendengarkan ternyata kita punya kesempatan loh untuk mempersiapkan masa tua yang jauh lebih baik. Udah ada gambaran berbeda nggak waktu nanti tuanya mau gimana? Ada Mas, ada perubahan. Gimana? Mau ngapain nanti pada saat tua? Berubah lagi atau sama aja? Berubah lah Mas. Mau ngapain coba? Kamu Ya. mau ngapain pada saat tua, Mas? Ungkapkan sekarang juga. Ya mungkin kata ibu ini menabung dari sekarang, mempersiapkan buat bekal tua nanti. Buat modal Iya. punya kebun sendiri. Atau bisa punya servis AC Oh iya, yang mempekerjakan mau jadi orang. pekerjanya Benar. orang ya, Bu. Itu kan membuka lapangan kerja juga otomatis. Tapi kamu kepikiran nggak sih Mas Adit, kayak misalnya dengan range yang tadi kamu bilang bahwa dengan pendapatan yang sekarang saya terima setiap bulannya itu, saya merasa kayaknya mungkin Mas Adit ngerasa bahwa saya punya keperluan yang belum bisa menutupi untuk saya bisa menambah iuran JHT. Tadi mikirnya gitu kan? Iya. Wah, saya belum punya nih untuk JHT-nya seperti apa. Kamu ada harapan nggak gimana caranya, atau pemikiran gimana caranya JHT saya bisa ketutup, bisa terbayarkan dengan pola pengeluaran yang kamu hadapin setiap hari? Kalau tertarik ya saya tertarik untuk program ini soalnya lumayan bagus. Nah tapi kan pekerja seperti saya ini kendala di keuangan. Kadang pendapatannya kecil, kadang besar. Apalagi pengeluaran hari-hari juga lumayan besar. Harapan saya sih ada bantuan dari pemerintah dari program JHT ini agar iurannya bisa lebih kecil gitu. Oke. Mungkin boleh dibilang sebenarnya bisa diupayakan Iya, ya dari bisa penghasilan yang iya. ada. Tapi kalau misalnya bisa lebih ditingkatkan dengan bantuan pemerintah, itu bisa lebih punya harapan lah kita Iya. sebagai pekerja mandiri untuk masa depan yang jauh lebih mantap, insya Iya. Allah ya. Bu Oci, gimana point of view seorang direktur pelayanan dengan statement ini, Bu? Iya. Ini kan harapan dari pekerja ya. Ya. Dalam arti kalau kita ngelihat bahwa pekerja mandiri, terutama yang sektor informal seperti ini, yang memang berdasarkan kegiatan harian yang sehari-hari ada di lingkungan kita. Apalagi Mas Adit, kalau tadi saya tanya sebelumnya, ini kan membayar sendiri. Jadi mungkin dalam hal ini itu ekspektasi yang tahap pertama adalah perlindungan pada saat dia bekerja. Ya. Belum sempat memikirkan untuk kedepannya seperti Ya. apa. Ya mungkin ini bagian dari ekspektasi beliau. Ya mudah-mudahan itu bagian dari harapan yang bisa diwujudkan oleh para pemangku kepentingan. Ya Tapi kan? bisa nggak sih kalau Mas Adit ini daftarin sama yang ngasih pekerjaan? Misalnya saya manggil Mas Adit untuk servis AC gitu, saya Benar. daftarin aja Mas Aditnya. Sebenarnya bisa, karena juga terlepas dari memang kan tadi saya katakan juga pemangku kepentingan bisa pemerintah, bisa juga kita juga ada tuh program sebenarnya sertakan. Oh iya. Ya, itu sudah kita gaungkan banyak. Jadi artinya kita mendorong sekitar kita bagi yang mampu untuk melindungi pekerja di sekitar kita. Apakah yang bekerja setiap hari atau kadang-kadang seperti kayak Mas Adit ini Iya. lagi manggil bantuin servis AC, mungkin kita ngobrol-ngobrol dan kita coba bantu untuk melindungi. Ya mungkin ini bagian dari perlindungan ketenagakerjaan itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dan mungkin dalam kesempatan ini juga saya juga menghimbau bagi para pemirsa mungkin yang menonton itu tentunya bisa berpartisipasi sekiranya bisa mengikuti program sertakan, yaitu melindungi pekerja di sekitar kita. Pekerja informal apakah yang membantu keseharian kita seperti supir pribadi atau asisten rumah tangga pribadi, atau mungkin seperti hal-hal ini yang memang mungkin kapasitasnya apakah sudah melindungi diri sendiri tapi terbatas sehingga kita tinggal menambahkan, Betul. atau mungkin yang memang belum sama sekali dan kita coba melengkapi. Mungkin bagian dari sedikit berderma barangkali ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau point of view saya juga mendengar statement dari Bu Oci, ya sebenarnya program pemerintah ini udah bagus nih. Iya. Tapi kan nggak mungkin program pemerintah ini bisa jalan kalau kita juga nggak support. Benar. Kalau kita belum bisa daftarin orang lain, paling nggak kita menyebar informasi Ya. bahwa
kita tuh ternyata bisa daftarin tetangga yang mungkin bisa jadi belum tahu atau memang kan belum mampu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau memang kita mau berderma aja, mau bantuin orang lain untuk punya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan juga jaminan kematian dengan asumsi upah paling minimal. 1 juta tadi, iurannya 16.800, atau juga kalau misalnya kita punya kemampuan lebih, nggak ada salahnya kalau kita tingkatkan, melengkapi dengan jaminan hari tua untuk persiapan masa tua yang insya Allah jadi lebih mantap dan juga mapan nantinya. Benar ya Bu Oci? Saya mau nanya lagi, ini saya dengar satu informasi akan ada sebuah kejutan oleh BPJS Ketenagakerjaan nanti di akhir November. Ada keseruan apa? Ya, nanti di akhir November ini kita akan ada beberapa hal terkait dengan yang paling utama adalah kita akan mengadakan Social Security Summit. Pada tanggal 26 November. Jadi saya harapkan para pemirsa bisa ikut mendengarkan acara tersebut secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan kapan beritanya silahkan tunggu di sosial media kami yang resmi. Di follow, jangan lupa ya, Instagram, Facebook, YouTube, X atau Twitter, semuanya di follow biar tidak ketinggalan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Selain sosial media, kita masih ada layanan fisik ya Bu ya? Ya, bisa juga ke kantor cabang dan sebagainya bisa, atau jam sostek mobile juga bisa, karena itu kan ada informasinya terus yang bisa diakses tentang updating kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. Semua hal ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan yang paling penting, informasinya jangan berhenti di kita. Kalau udah dapat informasinya, sebarin ke semua orang. Yang kedua, kalau udah dapat informasinya terus belum terdaftar, daftarin orang-orang terdekat kita, tapi daftarin diri sendiri dulu. Kalau udah, baru daftarin orang sekitar kita, siapapun dia. Mau kita kenal atau enggak, kalau misalnya kita punya kemampuan, bantuin. Saya nggak kenal dengan Mas Adit, hari ini kita kenalan, tapi kalau punya kesempatan untuk bantuin. Tapi ternyata Mas Adit udah bisa. Cuman mungkin kita butuh support yang lebih juga dari pihak-pihak tertentu untuk bisa memastikan bahwa Mas Adit dan juga teman-teman atau seluruh pekerja, freelancer, self-employed, BPU atau apapun itu punya masa depan yang insya Allah lebih pasti nantinya. Akan ada banyak obrolan pasti-pasti lainnya di episode-episode berikutnya di Jamsos Talk. Jangan lupa terus saksikan untuk bisa dapat informasi terkini seputar BPJS Ketenagakerjaan dan juga dapat obrolan seru seputar pekerja Indonesia. Saya sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Ibu Oci Borswita Nila Kurnia, dan juga Mas Adit yang juga berkenan hadir hari ini, yang sudah memberikan informasi dan juga palangan bahwa yang namanya kecelakaan kerja bisa terjadi kapan aja, jatuh dari tangga, hanya kesetrum tadi katanya. Cuma kesetrum ya. Tapi bikin 3 hari nggak bangun. Cuma kesetrum aja, alhamdulillah ada perlindungan sekarang ya, karena kejadian itu jadinya sadar ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir, dan kita tutup seperti biasa di Jamsos Talk ini dengan statement BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas.